والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang wajibnya mendengar dan taat terhadap umara tatkala mereka memerintahkan kepada perkara yang bukan kemaksiatan, dan tentang pemilihan umara secara syar'i. Di dalam Islam ada berapa macam? Ada 3 macam. Yaitu musyawarah dari ahlul halli wal aqdi, para ulama, untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Yang kedua, penunjukan oleh khalifah secara langsung siapa yang menjadi penggantinya. Yang ketiga, dengan kudeta. Mana yang syar'i dari ketiga cara ini? Berarti pemilihan dalam Islam yang syar'i hanya ada 2 cara, yaitu dengan syura, permusyawaratan dari ahlul halli wal aqdi. Permusyawaratan bukan pengambilan suara terbanyak, namanya musyawarah. Digali mana yang paling berhak. Jadi mereka-mereka yang memiliki ilmu dalam masalah ini, bukan sembarang orang. Kemudian yang kedua dengan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Ini 2 cara yang syar'i. Adapun cara yang ketiga yang disebutkan tadi dengan kudeta, ini tidak syar'i. Namun seandainya telah terjadi qadarallahu ma syaa fa'al, kemudian telah tetap dalam kekuasaan dia, maka wajib untuk taat selama dia adalah seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa in ta'amara 'alaikum 'abdul habasyi. Karena budak Habasyah tidak akan mungkin menjadi pemimpin kecuali dengan cara yang tidak syar'i. Kalau caranya syar'i tidak akan mungkin budak Habasyah menjadi pemimpin. Kenapa? Indahnya Iqra. Kenapa kok budak Habasyah kalau caranya syar'i tidak mungkin menjadi pemimpin? Baik. Jadi karena dia itu budak, itu jelas. Yang kedua, karena apa? Syarat utama untuk pemimpin yang syar'i, yaitu khalifah bagi kaum mukminin, itu dari Quraisy. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah, al-barri wal fajiri la yutrak. Dan peperangan itu berjalan bersama para umara sampai tegaknya hari kiamat, baik itu umaranya bar saleh maupun fajir, tidak ditinggalkan. Perhatikan ya qanifillah. Al-ghazwu madin ma'al umara. Maka dari sini kita ketahui kekeliruan dulu
mereka-mereka yang berperang keluar dari ketaatan kepada umara. Peperangan itu berjalan bersama umara, kecuali apabila difak di daerah tersebut, perang untuk membela diri. Sampai dengan hari kiamat, baik bersama umara yang saleh maupun yang fasik, yang fajir, yang jahat, tidak boleh ditinggalkan. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, innal ghazwa ma'al imam ay ma'a waliyil amr. Yang dimaksud di sini bahwasanya peperangan yaitu jihad, yaitu bersama imam, yaitu bersama waliul amr, bersama pemerintah. Baik. Dan ini termasuk di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah. Tidak kemudian mereka menyempal sendiri, membuat jamaah jihad sendiri, atau tatkala pemerintah menyeru untuk berjihad, mereka juga melarikan diri. Apabila itu memang dilakukan jihad syar'i, bukan fitnah, bukan sekedar perebutan harta, atau perkara duniawi, maka wajib untuk bersama mereka. Wa idza stunfirtum fanfiru, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kalian diminta oleh umara untuk untuk berjuang, berperang, maka berperang. Tentunya pada peperangan yang syar'i. Wa salatu khalfahu fil jum'ati wal idain, dan salat di belakang umara, di belakang imam pada salat Jum'ah dan dua salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya umara sebenarnya mereka lah yang menjadi pemimpin negeri, juga pemimpin dalam agama. Dan ini yang terjadi pada generasi terdahulu. Dari pemimpin negeri, dia juga yang memimpin Memimpin salat, memimpin Jum'ah, kemudian mengimami dan khutbah Idain. Ini syiar mereka. Akan tapi pada zaman ini kebanyakan para umara jauh dari ilmu, sehingga jarang di antara mereka yang merangkap sekaligus sebagai imam, baik salat Jum'ah maupun Idain. Qala hadhihi wajibatun ala kulli man tahta yadayhi an yuqatilu ma'ahu al-kufar wa yuqatilu ma'ahu al-bugha. Ini adalah perkara yang wajib atas setiap orang yang berada di bawah kekuasaan imam tersebut, untuk berperang bersamanya, memerangi orang-orang kafir. Wajib tidak boleh kemudian lari tatkala diseru, misalnya ada orang-orang kufar menyerang negeri kaum muslimin, kemudian pemimpin di negeri tersebut menyeru untuk jihad, resolusi jihad bangkit, maka wajib untuk semuanya menyambut seruan imam tersebut. Demikian pula tatkala ada kaum yang berbuat jahat, para bugha, mereka ingin memberontak, kemudian pemerintah menyeru maka ini juga merupakan kewajiban untuk menyambut seruan mereka. Wa yuqatilu ma'ahul bugha. Kama amara Allah azza wa jalla fi qawlihi ta'ala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada golongan yang lain, maka perangilah yang atau pihak yang berbuat zalim sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan tatkala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, tatkala dua kubu dari kaum mukminin berperang, tapi salah satunya baghi, salah satunya berbuat zalim, ingin menguasai negeri yang lain misalnya. Padahal sama-sama negeri muslim, ini terlarang. Tapi apabila salah satunya berbuat zalim, maka di sini diperintahkan untuk memerangi yang zalim tersebut sampai dia kembali kepada
aturan Allah. Qala man kharaja 'ala al-imami al-muttaba' alladhi qad khada'a lahu wal imaratihi al-muslimun sawa'un kanat imaratuhu bimasyuratin aw kanat hasilatan bit-taghallubi fa bi hadhihi al-halati yajibu ta'atuhu wal qitalu tahta rayatihi. Dan siapa saja yang keluar atas seorang imam yang telah yang diikuti, imam al-muttaba', yang kekuasaan telah tunduk di bawahnya, baik yang tunduk terhadapnya dan terhadap kekuasaannya kaum muslimin, sama saja apakah kekuasaan itu dia dapat dengan cara musyawarah dari para ulama ataukah dia hasilkan dengan taghallub, dengan peperangan. Nah, dengan peperangan dia merebut akhirnya menang. Di sini apa? Wajib untuk taat kepada itu. Tapi hadhil halati yajibu ta'atuh, maka pada kondisi ini wajib untuk mentaatinya. Wal qitalu tahta rayati, dan wajib untuk berperang di bawah benderanya. Faman qassara fi dzalika fa huwa mas'ulun amama Allah li'annahu taraka wajiban. Dan siapa saja yang qassara fi dzalik, yaitu dia mengurang-urangi dalam perkara kewajiban ini, yaitu dia tidak memperdulikan, tidak menunaikan kewajiban dalam masalah ini, maka dia akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Di sini kita ketahui bahwasanya hak pemimpin besar atas kita. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk menunaikan hak mereka yang ada pada kita. Baik. Dan adapun hak kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban-kewajiban kita terlaksanakan, sedangkan hak kita apabila pemerintah tidak memberikannya, maka kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Tu'adduna al-haqqal ladzi lahum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kalian tunaikan hak para umara, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian. Qala wa qismatul fai' wa iqamatul hududi ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yat'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Dan pembagian fai' serta penetapan hudud, lihat, ini hal-hal yang menjadi hak para umara, membagi fai'. Fai' ikhwanifillah yaitu harta rampasan yang didapat tanpa melalui peperangan, namanya fai'. Tatkala kaum muslimin ingin menang suatu negeri, belum perang mereka sudah kocar kacir tanpa melalui peperangan, ini namanya fai'. Adapun kalau melalui peperangan namanya ghanimah. Pembagian seperti ini kembali kepada umara, tidak boleh masing-masing membagi sendiri-sendiri. Demikian pula iqamatul hudud, penegakan hukum had, potong tangan, rajam, kemudian mencambuk. Ini semuanya ikhwanifillah adalah hak pemerintah. Baik. Bukan kemudian masing-masing kelompok sudah kita sepakat, ada yang berzina kita rajam karena orangnya orangnya rela. Kemudian bangga telah menegakkan syariat Islam. Ini menyelisihi pokok ahli sunnati wal jamaah, jelas. Karena penegakan hudud ilal a'immah, kembalinya kepada imam, kepada pemerintah. Adapun kalau pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam ikhwanifillah, maka kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang hal tersebut, karena penegakan hukum itu adalah tugas pemerintah. Tidak kemudian kita menegakkan hukum had sendiri. Wa iqamatul hududi ilal a'immah madin
Laisa li ahadin an yad'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Nah, pembagian fai'. Demikian pula penegakan hukum had itu kembalinya kepada para imam. Dan apa madin berjalan yang demikian itu tidak ada bagi seorang pun untuk mencela para a'immah dan untuk apa? Untuk yunazi'uhum, untuk berusaha untuk merebut hal tersebut, merebut hak tadi, dalam artian ingin memposisikan sebagai saingan bagi pemerintah dalam pembagian fai' atau dalam penegakan hukum had. Ini tidak boleh. Dari sini kita ketahui qanifillah kekeliruan dari para hizbiyun yang mereka terkadang menegakkan hukum had sendiri walaupun bukan pemerintah, setelah menyangka bahwasanya dirinya kuat menegakkan hukum had atas peminum khamar misalnya dicambuk atau yang lainnya. Ini semua adalah penyelesaian terhadap manhaj salaf. Qultu, yaitu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, fi hadhihi al-faqrati bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala huquq ulatil amr. Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hak-hak ulatul amr. Wa anna qismatal fai'i ilaihim wa iqamatal hududi ilaihim. Bahwasanya pembagian fai' itu kembali kepada mereka. Demikian pula penetapan hukum had itu kembali kepada mereka. Laisa li ahadin an yastaqilla bi syai'in min hadhihi al-umur. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk apa? Dia menegakkan sendiri perkara-perkara ini. Nah, ini prinsip ikhwanillah. Nah, laisa li ahadin an yastaqilla bi syai'in min hadhihi al-umur. Tidak boleh seorang pun atau kelompok manapun sekuat apapun ikhwanillah untuk dia apa? Berdiri sendiri untuk menegakkan hukum-hukum ini. Fahiya min huquqihim, sebab itu adalah di antara hak-hak para umara. Baik. Wa kadzalika nasrul mazlum wa qat'ul khusumat wa ma asbaha dzalik. Demikian pula memberikan pertolongan kepada yang terzalimi dan memutus perselisihan-perselisihan dan yang semisalnya. Apabila perkara ini alhamdulillah keadaannya meluas. Nah, meluas yang mencakup keumuman kaum muslimin. Memutuskan dan perselisihan apabila diangkat. Adapun yang diperbolehkan bagi rakyat ya hanya sekedar apa? Menasihati. Mereka tidak memutuskan. Dan ketika misalnya perkara seperti apa? Perkara-perkara perselisihan harta dan seterusnya. Ketika sampai kepada orang per orang di antara kita, ya kita bisanya apa? Menasihati, kemudian menempuh jalan damai saja, demikian. Tapi untuk memutuskan hukuman atas perselisihan yang ada, kembalinya ke siapa? Pemerintah. Kembali ke pemerintah. Oleh karena itulah, perkara kalau sudah masuk ke mereka ikhwanillah terkadang malah lebih rumit. Lebih rumit. Baik, karena apa? Harus betul-betul didatangkan saksi ini itu dan seterusnya. Apalagi di negeri-negeri yang pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka yang seperti ini lebih baik bagi seorang muslim ikhwanillah untuk menempuh jalan apa? As-shalah. Adapun shalah ini perkaranya lebih luas. Seorang dia mengangkat perkaranya kepada orang yang dianggap hikmah, dianggap memiliki pengetahuan luas. Kemudian minta bagaimana pandangannya untuk bisa ditempuh jalur damai misalnya. Boleh. Karena as-sulh jaizun bainal muslimin. Menetapkan perdamaian ini boleh bagi kaum muslimin. Dan tidak harus diangkat kepada pemerintah kalau perkara ini. Adapun khusumah misalnya tuduh menuduh pencurian.
seorang menuduh dia telah mencuri, dia telah merampok. Nah ini tidak bisa untuk memutuskannya apa orang per orang atau kelompok tertentu. Tapi ini adalah hak pemerintah. Qala wa salatu wa daf'u sadaqati ilaihim jaizatun wa naqidatun. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Dan membayar zakat, penunaian zakat itu kepada mereka apabila mereka mewajibkan meminta untuk zakat dikumpulkan kepada mereka, maka kita wajib. Baik. Tapi kalau tidak ada kewajiban, maka jaizah membayarkan zakat melalui mereka, pada mereka itu jaizah boleh, wa nafidzah. Dan sah. Siapa saja yang membayar zakat kepada mereka, maka ajza'at anhu, sah zakat yang telah ditunaikan, baik pemerintah itu barran atau fajiran, baik pemerintah itu adalah pemerintah yang saleh ataupun fajir. Qala min huquqil a'immati jibayatus shadaqat. Di antara hak-hak para a'immah yaitu wulatul amr yaitu jibayatus shadaqat, pengambilan sedekah. Mereka punya hak untuk mengutus petugas-petugas mengambil zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini awal dilakukan pada tahun keberapa Hijriah? Diutusnya para su'ah, para petugas mengambil zakat. Tahun keberapa Abdullah? Tahun ke-9. Fajibayatus shadaqati ila wulatil umur. Ya, pengambilan sedekah yang seperti ini kembalinya kepada wulatul umur, Tidak boleh kemudian masing-masing sudah kita kelompok sana mengambil sedekah, dalam arti mewajibkan orang per orang untuk menunaikan zakatnya kepada dia. La yajuzu an tudfa li ahadin siwa waliyil amr. Tidak boleh ditunaikan atau diserahkan sedekah tersebut kepada seorang pun kecuali waliyul amr. Maksudnya apa? Melalui jubah, yaitu su'ah ini, yaitu mereka-mereka petugas yang diperintahkan untuk mengambil zakat. Karena mereka punya catatan, ini fulan punya sekian-sekian. Kemudian bahkan ketika sudah mulai berbuah seperti korma, ini mulai dikirim untuk dia mengira-ngirakan. Yang masih di pohon ini nanti kalau jadi tamar sekian, namanya khars. Baik. Kenapa? Untuk menanggulangi, namanya manusia terkadang terkadang pelit, terkadang licik. Pas waktu panen disimpan. Disimpan, kemudian datang soah, ini saja ini hasilnya. Tapi kalau masih di pohon kan tidak bisa. Kalau belum matang tidak bisa, makanya dikirim petugas-petugas ini mengira-ngirakan nanti jadinya berapa mereka catat. Tiba waktu panen mereka datang lagi. Mengambil zakat sesuai dengan catatan dulu. Jadi mereka memiliki keahlian, dan yang berhak seperti ini adalah umara. Umara. Baik. La yajuzu an tudfa'a li ahadin siwa waliyil amr aw man wala. Atau siapa saja yang diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk perkara tersebut. Faman dafa'a ila ghairi waliyil amr aw man wallahu fa alaihi an yaqdiyaha. Dan siapa saja yang menunaikan zakat kepada selain waliul amr atau selain yang diberi tugas, maka wajib atasnya untuk mengqadanya apabila diminta. Baik. Dan yang rajih dalam masalah ini seandainya seseorang telah menunaikan zakat dan sampai pada tangan yang berhak, ini sah. Cuman kalau diminta oleh wulatul amr, ya dia wajib membayarnya lagi. Baik, membayarnya lagi. Qala wa salatul jum'ati
khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun tammah rak'ataini man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athari mukhalifun lis sunnah. Dan salat Jum'ah itu berada di belakang umara dan di belakang orang-orang yang diberi kekuasaan oleh para umara. Nah, karena itulah apabila umara menentukan Jum'ah untuk berada di belakang ini atau di masjid ini, ya jaizah tamah, boleh dan sempurna 2 rakaat. Siapa saja yang mengulanginya maka dia mubtadi'. Dia telah meninggalkan akar-akar dan menyelisihi sunnah. Karena memang dulu Jum'ah betul-betul diatur oleh para umara. Nah, dan di zaman ini di sebagian negeri demikian, atau di sebagian daerah ada pengaturan demikian, ya kita mendengar dan taat. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu barrahum wa fajirahum. Dan dia tidak mendapatkan keutamaan Jum'ah sedikit pun apabila dia tidak berkeyakinan tentang bolehnya salat di belakang para umara. Siapapun itu, baik umaranya baik saleh maupun fajir. Fasunnatu an tusalliya ma'ahum rak'ataini wa tadayyana bi annaha tammah wa la yakun fi sadrika min dzalika syakkun. Sebab sunnah dalam masalah ini adalah engkau salat bersama mereka, bersama umara kita. Baik, 2 rakaat dan engkau berkeyakinan meyakini bahwasanya itu adalah sempurna dan tidak boleh ada di hatimu keraguan sedikit pun. Qala Syekh Ahmad rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfa wulatil amri wal jama'ati wal idain kullu dzalika yajibu an yuf'ala ma'al imam. Salat Jum'ah di belakang wulatul amr, demikian pula jamaah dan idain, semua itu wajib untuk dilakukan bersama imam, tidak menyelisih mereka, tidak pula bersengketa dengan mereka dalam masalah ini. Faman za'ama anna al-jum'ata la tasihhu wara' al-imami al-mawjud wa innama tasihhu wara'a ma'sumin min ali Muhammadin kama huwa ma'lumun 'inda Syi'ah wa man taba'ahum fi dzalika fa innahu yu'tabaru dhallan. Dan siapa saja yang menyangka bahwasanya Jum'ah tidak sah di belakang imam yang ada, hanyalah sah di belakang imam yang maksum dari keluarga Muhammad, sebagaimana ini diketahui dalam keyakinan Syiah serta orang-orang yang mengikuti mereka, maka ini merupakan perkara yang sesat. Ya, dianggap suatu perkara yang sesat, keyakinan sesat. Dan orangnya ya seorang yang sesat. Wa la yajuzu al-iqtida'u bihi fi dzalik, tidak boleh mengikuti yang demikian itu pada masalah ini. Wa yajuzu syakku fi sihhati salatil jum'ati rak'atain, dan tidak boleh ragu-ragu tentang sahnya salat Jumat 2 rakaat di belakang para umara, baik itu saleh maupun fajir. Hadza ma yarahu ahlus sunnati wal jamaah, inilah yang merupakan pandangan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Qala Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala fi syarhi al-Tahawiyah, wa lam yaqul innal imama yajibu an yakuna ma'suman. War-Rafidhatu aksarun nasi saffatan fi hadhihi al-mas'alah li'annahum ja'alu al-imam al-ma'sum wal imamul ma'dum alladhi lam yumsifhum fi dinin wala dunia. Jadi ahli sunnah tidak mengatakan bahwasanya imam itu wajib maksum, yang menjadi imam, yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin itu harus maksum. Ini tidak akan mungkin. Dan yang paling rugi dalam masalah ini adalah orang-orang Rafidhah. Kenapa? Dikarenakan mereka menjadikan imam maksum adalah imam yang ma'dum, imam yang tidak ada. Siapa itu imam maksum mereka yang ditunggu-tunggu sampai sekarang?
Siapa namanya Hasan? Hah? Muhammad bin? Hah? Hah? Siapa Imam Rafidah yang ditunggu-tunggu ini, yang maksum, yang baru Jum'ah itu di belakang mereka, jihad bersama mereka. Makanya sampai sekarang tidak perlu Jum'atan, tidak perlu jamaah, tidak perlu Aid dan seterusnya. Hah? Muhammad ibn Man, Indaki Akbar. Siapa Imam Rafidah yang ditunggu-tunggu ini? Palembang. Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Naam. Tayyib, yang pada hakikatnya tidak ada. Kenapa? Karena Hasannya, yaitu si bapak ini adalah seorang yang tidak punya anak. Bagaimana muncul Muhammad ibn al-Hasan tersebut, yang katanya sampai sekarang masih sembunyi berada di dalam gua, ditunggu-tunggu. Mereka persiapkan di pintu gua kuda dan seterusnya. Saking pandirnya. Agama hayalan. Agama Rafidah itu agama hayalan. Allah musta'an. Naktabi bihadza, subhanallah.